Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, kalian bisa lihat di samping gue sekarang ini adalah TV yang gede banget, gila. Paling gede yang pernah mampir nih ke studionya Best in Tech ya. Ini ukurannya 85 inci Smart TV dengan panel mini LED ala-ala kayak iPad Pro-nya Apple gitu ya. Ditambah lapisan quantum dot, layarnya kayak Samsung. Yes, tapi ini adalah brand lokal loh. Percaya nggak? Yes, ini adalah dari brand Polytron dengan kode produknya itu PLD85UV5903. Gila ya, brand lokal udah bisa mengadopsi teknologi terbaru karena mini LED sendiri itu adalah teknologi yang baru diadopsi itu mulai tahun kemarin loh. Jadi wow banget. Dan kalau ngomongin harga juga dengan fitur-fitur yang ditawarkan, TV ini tuh masuk dalam kategori yang value for money lah bisa dibilang. Itulah mungkin efek dari brand lokal ya, jadi harganya bisa ditekan produksinya. Ya udah, kita bahas lengkap aja di video kali ini. Jadi yes, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, TV seukuran gede kayak gini guys, bukan buat semua orang pastinya. Karena emang jarak buat nontonnya aja, ini tuh idealnya bisa sekitar 2 meteran loh dari TV-nya. Nah, ketika ditaruh di studionya Best in Tech ini guys, yang lebarnya sekitar 3,5-4 meter ya. Ini tuh rasanya kita kayak lagi di bioskop gitu loh. Gede banget. Nah, makanya kalau kalian sultan ya pengen beli TV ini juga tenang aja, karena ada premium service dari Polytron yang bakalan bantu kalian untuk instalasi TV-nya di rumah. Ya ngeri juga ya kalau kita mesti pasang sendiri TV segede ini, 85 inci cuy. Oke, setelah terpasang cakep lah. Kalian bisa lihat build quality-nya ini gagah banget, solid banget. Desainnya juga ngasih kesan yang premium ya, bezelnya tipis banget, kiri kanan atas bawah. Cuma memang bagian bawah aja yang mana ada speakernya ini, dia pakai grillnya juga bahan metal, kakinya juga metal, jadi mewah banget, cakep banget. Finishingnya rapi lah, kayak TV kelas internasional gitu, nggak kerasa kayak brand lokal ini ya. Cuma satu aja yang kurang yaitu TV ini tuh nggak bisa di wall mount, jadi nggak bisa ditempel di dinding. Ya lumayan ngeri juga sih kalau TV segede ini harus digantung ya. Jadi kalian harus siapin kayak meja TV gitu, lebarnya minimal sekitar 2 meter kayak yang gue lagi pakai sekarang. Nah, satu hal yang gue salut dari Polytron adalah penggunaan panel dengan teknologi terbaru tadi, yaitu mini LED yang bisa dibilang tuh sekarang hanya dimiliki TV-TV kelas premium. Ditambah juga dengan layer quantum dot yang fungsinya memang bisa menambah kontras warna biar lebih vivid, lebih pop gitu saturasi warnanya ya. Nah, ketika gue tes untuk scene-scene yang terlihat gelap gitu guys, warna hitam yang dihasilkan panel ini juga tergolong pekat banget, bisa dibilang mendekati panel OLED lah. Cuma memang satu hal yang gua notice karena panel ini tuh ukurannya gede ya. Ada namanya tingkat gray uniformity di mana dia itu kadar warnanya itu kurang balance. Terutama di bagian kanan panelnya, kalau kalian lihat ya di bagian YouTube search itu kan dia kan nampilin warna abu-abu semua tuh. Tapi ini kondisi yang berbeda-beda di tiap panel TV-nya ya, bisa dibilang gacha. So ya mungkin ini hanya di review unit yang kita tes aja. Nah, dari segi spesifikasi, layar ini punya tingkat keterangan up to 450 nits. Cukup terang sih ya, ini aja gue cuma pakai sekitar 20% loh. Jadi masih bisa di-push lagi, dan sudut pandangnya juga baik hingga 178 derajat. Jadi nonton dari atas, bawah, kiri, kanan, itu aman, nggak ada color shifting. Nah, pilihan port juga lengkap, ada 4 buah HDMI yang bisa up to 4K 60Hz, ada 2 buah USB, dan kalian bisa lihat lain-lain juga. Plus TV ini juga kompatibel dengan digital dan masih kompatibel untuk analog TV. Jadi kalian tenang aja. Untuk tayangan-tayangan yang resolusinya standar itu juga ada teknologi 4K upscaling-nya Polytron yang bisa bikin pastinya lebih detail dan juga kompatibel dengan HDR10+ dan Dolby Vision. Plus ada variable refresh rate VRR up to 120 Hz yang terbilang lengkap banget jadi fitur-fitur yang dimiliki sama TV satu ini. Oke, seperti Smart TV Polytron pada umumnya guys, dia itu pakai operating system yaitu VIDA yang berbasis Linux. Nah, OS TV ini juga setelah gue pakai, gue coba responsif, gue nggak notice lag sama sekali saat gue testing. Cuma yang gue sayangkan adalah ini pilihan aplikasinya cukup terbatas di App Store yang ada di TV ini. Ya solusinya kalian bisa akalin aja, bisa pakai kayak mungkin set-top box atau kalian bisa pakai TV stick biar aplikasi yang nggak ada jadi ke cover. Nah, satu hal yang gue suka adalah yang kepake juga dari sini ada aplikasi namanya VIDA Smart TV yang tersedia di Android ya, di Play Store untuk mengontrol TV ini. Mulai dari navigasi hingga ngetik-ngetik itu juga ada keyboardnya. Fitur-fitur smart lainnya seperti casting dari smartphone itu bisa kayak di aplikasi YouTube, Netflix, dan kalau kalian pengen mirroring itu bisa dari smartphone Android dan juga dari laptop Windows up to Windows 11 kita udah coba dan itu bisa. Lewat aplikasi kalian bisa cek di apps-nya ada gambar kayak mirroring gitu, nggak ada namanya, gue juga bingung.
Oke, yang smart-smart udah kita bahas, sekarang kita ngomongin yang konvensional, yaitu remote dari TV ini guys, yang menurut gue desainnya ya terlihat agak jadul ya. Walaupun gue tahu masih banyak juga orang-orang yang suka remote tradisional kayak gini, ada angkanya dan lain-lainnya. Jadi navigasi ke aplikasi kayak zaman sekarang seperti Netflix, YouTube, Prime Video itu ada di bagian paling bawah, jadi cukup gampang untuk quick aksesnya. Nah, remote ini juga pakai teknologi infrared, bukan Bluetooth ya, jadi pengoperasiannya tradisional harus diarahin ke TV-nya juga. Dan satu lagi, itu tuh nggak ada fitur voice command dari remote ini, so keep in mind aja. Oke, satu hal lagi yang menarik perhatian gue adalah TV ini tuh kompatibel dengan VRR atau Variable Refresh Rate up to 120 Hz. Cuma memang di port HDMI-nya tadi gue juga udah bahas, tertulisnya itu cuma 4K 60 Hz. Yang artinya apa? Gue juga coba tes dengan PS5 ini, dan kalau kita mau aktifin mode 120 Hz-nya, itu tuh dia ternyata turun resolusinya ke Full HD 1080p aja. Dan ternyata emang setelah gue cek guys, rata-rata game PS5 itu bisa 120 Hz kalau di downscale resolusinya ke 2K, 2K, atau ke Full HD tadi. Jadi in terms of features, TV ini juga bisa kita bilang cocok sama PS5. Oke, dari tadi udah ngomongin visual gaming, sekarang kita cek ke bagian audionya. Nah, ada dual speaker di bagian bawah, outputnya 30 watt, yang menurut gue dituning dengan cukup baik, terutama di softwarenya nih. Karena gue suka banget Polytron ngasih banyak pilihan fitur untuk mode suara. Dan dijelasin pula, misalnya kayak mode theater, itu dia akan ngasih efek surround. Kalau musik dia akan naikin low dan high frekuensi aja, dan seterusnya. Ya terkesan simple sih, tapi ini juga jujur ngebantu banget terutama buat pengguna awam gitu ya. Bahkan buat kalian yang lebih advance soal suara, kalian juga bisa atur sendiri EQ, equalizer di TV ini. Jarang banget loh gue tuh lihat TV bisa sampai ngaturin equalizer. Ya mungkin karena Polytron juga punya banyak produk audio ya, makanya TV ini dikasih fitur-fitur audio yang lengkap banget. Ini kan TV terbaiknya Polytron bisa dibilang ya, paling tinggi kelasnya. Nah, di luar itu sendiri TV ini juga kompatibel dengan Dolby Atmos. Jadi kalau kalian punya speaker atau soundbar system, itu pastinya akan sangat ngasih experience yang lebih gila lagi ala-ala di bioskop, dengan efek surround dari atas, dari bawah, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ditambah juga dengan ada Dolby Vision dan juga HDR10+. Jadi kalau kalian nonton Netflix, itu tadi kalian bisa cek ada logonya juga ya. Itu adalah format High Dynamic Range yang bikin kualitas warna jadi lebih ciamik ya, lebih mantap, dan experience nonton juga pasti jadi lebih maksimal. So yes, itu aja guys yang gue pengen bahas dari TV ini. Overall sih ya gue masih kaget ternyata brand lokal udah bisa adopsi teknologi terbaru yang diimplementasikannya juga dengan sangat baik. Walaupun ya masih ada yang perlu diimprove, mulai dari pilihan aplikasi software VIDA OS yang masih cukup terbatas. Semoga bisa diimprove lagi karena saat ini kan salah satu yang terpenting dari Smart TV adalah pilihan aplikasinya. Sama satu yang gue pengen request ke Polytron, yaitu bikin yang ukurannya lebih kecil dong. Kayak mungkin 55 inci, karena harganya juga pasti akan lebih affordable ya. TV ini dijual di harga 40 jutaan guys, dan kalian bakal dapetin smart soundbar senilai 3 juta rupiah sebagai bonusnya. Yes, 40 juta adalah angka yang gede, angka yang besar ya. Tetapi kalau kalian compare di pasaran, TV ukuran 85 inci dengan fitur yang kurang lebih sama itu bisa starting hampir 60 jutaan, hingga kalau OLED ya itu bisa menyentuh angka 100 jutaan. Jadi ya lumayan reasonable lah, masih beralasan harganya gitu ya. Gue sendiri pengen coba rekomen ini ke mertua gue karena dia emang lagi nyari TV yang gede buat living room gitu, dan ini kayaknya bakalan jadi pilihan yang cocok. So yes, that's it. Itu tadi. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, seperti biasa bantu banget dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Indotech YouTube channel, hidupin loncengnya, dan yes, kalau kalian pengen kita ngebahas TV-TV apalagi, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja guys. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Gila, ini gede banget.